Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman share kepada teman-teman bagaimana cara untuk mereset ECU mobil khususnya Avanza dan Xenia secara manual tanpa menggunakan alat scanner. Jadi di saat kita urgent di rumah, di jalan, jauh dari bengkel, tiba-tiba indikator sensor ECU atau engine mail itu menyala, itu kita bisa melakukan reset ECU secara manual dulu di rumah sendiri tanpa menggunakan alat scanner, teman-teman. Jadi kapan kita perlu untuk mereset ECU pada mobil yang sudah menggunakan teknologi EFI atau injeksi atau VVTi seperti pada Avanza dan Xenia ini ya teman-teman. Jadi kita perlu mereset ECU itu gunanya agar settingan atau setelan pada data mode data di ECU atau komputernya di mobil itu kembali ke settingan atau setelan standar pabrik ya. Jadi bisa menjadi normal kembali. Karena dengan kita gunakannya mobil, maka akan ECU akan merekam segala kejadian kerusakan yang ada pada sensor-sensor. Jika terekam tidak sesuai dengan standar dari pabrik, maka sensor indikator pada dashboard akan menyala. Contohnya misalnya pada engine lamp itu menyala, itu banyak artinya ya. Nah, untuk membaca kode engine lamp menyala itu sensor yang mana yang bermasalah? Biasanya untuk di bengkel ada alat scanner ya teman-teman. Jadi bisa mendeteksi kerusakannya pada sensor yang mana. Itu caranya, kalau ada alat scanner bisa menggunakan alat scanner. Tapi kali ini kita akan coba mereset atau mengenolkan kembali, menstandarkan kembali atau menghapus kembali rekaman-rekaman kerusakan atau trouble-trouble pada mobil kita yang terjadi pada mobil kita, yang bisa menyebabkan lampu indikator itu menyala tanpa menggunakan alat scanner. Baik, ada 3 cara teman-teman, 3 cara untuk mereset ECU mobil Avanza dan Xenia tanpa menggunakan alat scanner. Jadi sekali lagi ya, kita tujuannya mereset yaitu mengembalikan seperti standar pabrik lagi. Jadi juga sekaligus untuk menghapus data-data error yang terekam pada ECU, sehingga nanti sensor-sensor yang hidup atau yang muncul itu bisa hilang kembali, normal kembali. Seperti kondisi saat ini, mesin sudah menyala ya teman-teman. Kalau mesin sudah menyala seperti ini, seharusnya semua kode indikator di dashboard itu mati seperti ini ya. Kecuali ini handrem. Handrem ini karena saya mengaktifkan handrem. Ini mesin kondisi nyala, tidak ada indikator yang menyala. Itu artinya tidak ada trouble, mesin normal. Lalu bagaimana jika tiba-tiba salah satu indikator, misalnya indikator engine lamp menyala? Untuk menghapus atau menghilangkan kembali, mematikan kembali engine lamp atau mereset kembali, ada 3 cara untuk mereset secara manual. Yang pertama, caranya, oke, ini saya matikan dulu mesinnya. Oke, cara yang pertama yaitu kunci kontak kita on off sebanyak 5 kali. Kita praktekkan ya, saya praktekkan teman-teman. 1,
2, matikan lagi, 4, matikan lagi, 5, kemudian kita nyalakan mesinnya. Nah, itu cara yang pertama, yaitu dengan cara kunci kontak on off sebanyak 5 kali ya teman-teman. Kita kontak on off sebanyak 5 kali. Maka jika itu bisa menghapus atau menormalkan kembali jika ada sensor-sensor yang menyala, contohnya engine mail. Itu bisa kita coba lakukan cara reset secara manual seperti tadi ya teman-teman, dengan menggunakan kunci kontak on off sebanyak 5 kali baru mesin dinyalakan. Ini banyak berhasil ya teman-teman. Ini trouble akan hilang. Jika masih ada trouble masih muncul, kita bisa melakukan untuk reset secara manual ECU yang kedua, yaitu caranya kita matikan dulu mesinnya. Kita menuju ke ruang mesin, kita akan mencabut kabel aki. Nah, cara yang kedua yaitu kita lepas salah satu kutub pada kabel aki ini, bisa plusnya bisa minusnya. Kalau lebih amannya ya tanpa resiko, kita lepas saja kabel yang minus. Tinggal kita lepas, kondisi mesin mati ya, semua kelistrikan mati. Kemudian kita lepas minus aki, plus juga boleh, tapi kalau saya minus aki saja. Cukup salah satu, jangan dua-duanya. Kemudian setelah dilepas, tunggu beberapa detik. Cukup 15 detik atau 30 detik. Setelah 30 detik, maka pasang kembali untuk terminal akinya ini. Kabel aki minnya pasangkan kembali. Setelah terpasang, kemudian kita coba nyalakan mesinnya. Dengan begitu berarti kita sudah melakukan cara kedua untuk mereset ECU pada mobil. Reset ECU ini bisa wajib kita gunakan juga saat kita setelah menservis mesin, saat kita melepas sensor, mengganti sensor, atau mencabut kabel-kabel pada mesin ya, sehingga akan berpengaruh pada data yang tersimpan pada ECU. Makanya perlu setelah kita tune up, kita servis di bengkel atau di mana, atau di rumah sendiri, atau di bengkel misalnya, bengkel pasti mekaniknya akan setelah memperbaiki mesin ada yang rusak, atau setelah menservis mesin, atau setelah mengganti sensor, melepas sensor, itu langkah terakhir mekanik pasti akan melakukan reset ECU. Biasanya mereka mereset dengan cara manual yaitu melepas kabel minus aki beberapa detik, atau dengan cara reset yang ketiga yaitu kita cabut fuse atau sekring EFI. Ini saya tunjukkan ya, sekring EFI yang mana. Di skema di belakang tutup itu ada tulisan EFI ini ya teman-teman. Nah, ini EFI yang 15 ampere. Itu sekringnya yang ini teman-teman, yang 15 ampere ini yang biru ya, untuk di mobil saya ini. Kebetulan cuma yang 15 ampere itu di sini ya, di gambarnya seperti ini ya, dijajarkan seperti ini. Nah, itu 15 teman. Jadi untuk sekring yang 15 EFI itu yang 15 ampere yang warna biru. Cukup kita lepas beberapa detik, 10 detik atau 20 detik, kemudian kita pasang kembali. Sekali lagi, ketika kita mereset ECU, kondisi mesin mati dan kelistrikan semua mati ya teman-teman. Setelah kita cabut EFI beberapa detik, kemudian kita pasang kembali, baru kita coba nyalakan mesinnya kembali. Maka dengan demikian kita telah melakukan mereset ECU, sehingga data trouble yang tersimpan pada ECU yang bisa membuat sensor
indikator sensor pada dashboard itu menyala akan hilang. Jadi settingan pada ECU pada mobil kita akan kembali ke settingan pabrik menjadi normal kembali. Itu tadi teman-teman 3 cara mereset ECU mobil Avanza dan Xenia secara manual tanpa menggunakan alat scanner. Jika sudah dilakukan 3 kali reset semacam itu masih muncul lampu indikator sensor yang trouble, teman-teman untuk mengetahui pastinya sensor yang mana yang rusak, teman-teman harus menggunakan alat scanner karena bisa membaca kode mana yang rusak, yang harus diganti dan harus diperbaiki. Oke, itu tadi teman-teman tutorial bagaimana cara mereset ECU EFI untuk mobil Avanza dan Xenia. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetap terus dukung terus channel Tips Otomotif. Channel terima kasih yang sudah share, like, dan subscribe Tips Otomotif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.